warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanto Chainisa Mali dengan NIM 4614240001. Yang terhormat Bapak Ilyas H. Husain SPD MPD selaku dosen mata kuliah ekologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konservasi lingkungan. Pengertian konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap terjaga keseimbangannya serta dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Manfaat konservasi lingkungan. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ketersediaan sumber daya alam untuk masa depan. Yang ketiga, mencegah bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan longsor. Yang ketiga, melindungi keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Yang kelima, menjaga kualitas udara, tanah, dan air tetap bersih. Yang keenam, memberikan kehidupan yang sehat dan nyaman bagi manusia. Contoh konservasi lingkungan. Yang pertama, konservasi hutan. Yang kedua, konservasi flora fauna. Yang ketiga, konservasi tanah dan air. Yang keempat, konservasi energi. Yang kelima, konservasi laut. Pengertian konservasi hutan. Konservasi hutan adalah pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan hutan secara bijaksana agar fungsi hutan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contoh penerapan konservasi hutan. Yang pertama, reboisasi, menanam kembali hutan yang gundul. Yang kedua, hutan lindung dan taman nasional. Yang ketiga, larangan penebangan liar. Yang keempat, penghijauan penanaman pohon di lahan kosong. Yang kelima, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Pengertian konservasi flora dan fauna. Konservasi flora dan fauna adalah upaya pelestarian, perlindungan, serta pemanfaatan tumbuhan, flora, dan hewan fauna agar tidak punah dan tetap terjaga kelestariannya demi keseimbangan ekosistem serta keberlangsungan hidup generasi mendatang. Contoh penerapan konservasi flora dan fauna. Yang pertama, penempatan cagar alam, pembuatan suaka marga satwa, pengelolaan taman nasional, perlindungan hutan. Pengertian konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air adalah usaha menjaga, melindungi, dan mengelola tanah serta air agar berfungsi dengan baik, tidak rusak, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contoh penerapan konservasi hutan, tanah, dan air antara lain yaitu reboisasi, menanam kembali hutan dan gundul terasing di lahan miring untuk mencegah erosi, pembuatan waduk, embung, atau bendungan untuk menampung air hujan, membuat sumur resapan, penghijauan, pengelolaan irigasi agar air digunakan secara efisien. Pengertian konservasi energi. Konservasi energi adalah upaya penggunaan energi secara bijak, hemat, dan efisien agar sumber energi tidak cepat habis serta tetap tersedia untuk kebutuhan hingga masa depan. Contoh penerapan konservasi energi. Mematikan lampu dan alat elektronik bila tidak digunakan. Menggunakan peralatan hemat energi.
memakai transportasi umum, bersepeda, atau jalan kaki, memanfaatkan energi alternatif dari alam, mendesain bangunan ramah energi. Pengertian konservasi laut. Konservasi laut adalah usaha menjaga, melindungi, dan memanfaatkan ekosistem laut serta sumber daya yang ada di dalamnya secara bijak agar tetap lestari dan bisa dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Contoh penerapan konservasi laut: membuat kawasan konservasi laut, melarang penggunaan bom dan racun untuk menangkap ikan, menanam kembali terumbu karang, transportasi karang, mengurangi sampah plastik yang mencemari laut, membatasi penangkapan ikan berlebihan. Dampak jika lingkungan tidak dilestarikan: 1. Banjir dan tanah longsor. Yang kedua, pencemaran air, udara, dan tanah. Yang ketiga, kepunahan flora dan fauna. Yang keempat, krisis sumber daya alam. Peran manusia dalam konservasi lingkungan. Yang pertama, menghemat penggunaan air dan energi. Yang kedua, membuang sampah dan memilah sampah. Yang ketiga, melakukan daur ulang. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Contoh sikap peduli lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengurangi plastik sekali pakai. Yang ketiga, menanam pohon. Yang keempat, ikut serta kerja bakti. Kesimpulan: konservasi lingkungan merupakan upaya penting dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam serta keseimbangan ekosistem melalui perlindungan flora dan fauna, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan penerapan perilaku ramah lingkungan. Kehidupan di bumi dapat tetap terjaga bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Tanpa konservasi, kerusakan lingkungan seperti pencemaran, kepunahan spesies, dan bencana alam akan semakin meningkat. Oleh karena itu, konservasi lingkungan membutuhkan peran aktif semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan agar tercipta lingkungan yang sehat, lestari, dan berkelanjutan. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.